Alal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana yakum ulumahu wa nasallallahu barakati alumihi bayanu tamiz alamati husnil khulqi. Bagaimana kita bisa memahami, membedakan mana akhlak baik dan akhlak yang buruk. Kita masih berlanjut membahas tentang akhlak ini memang karena kitab ini kitab akhlak. Kok yang ngepas ya, lagi rame-ramenya bahas etika. Kalau di medsos kita lagi bahas tentang akhlak. Jamaah rahimahullah, saya bacakan bagaimana gambaran akhlak di dalam penjelasan kitab suci Al-Quran. Bagaimana ukuran akhlak yang digambarkan oleh Allah. Jadi mengukur orang itu berakhlak atau tidak, jangan hanya ukuran kita. Kita sering itu ukuran kita. Wah, ini kalau misalkan ada orang ngomong lalu kemudian kita merasa wah itu nggak sopan, ukuran kita ini. Oh itu nggak berakhlak, itu ukuran kita. Atau karena pas ngomong mungkin menyakiti kita, lalu kemudian wah itu nggak berakhlak. Nggak bisa kalau kita hanya mengukur akhlak tidaknya seseorang, basisnya adalah perasaan. Kita kembalikan kepada bagaimana Allah menggambarkan. Nah, dalam firman Allah kelanjutan dari minggu yang lalu, saya bacakan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'al ardi hauna. Jadi di dalam Quran ada penyebutan terhadap hamba Allah yang memenuhi standar. Apa yang dijelaskan dalam kitab suci disebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'al ardi hauna. Kalau dulu di dalam surah Al-Nur 1 sampai 15 itu kan pakai istilah qad aflahal mukminun, orang yang digambarkan orang yang berakhlak itu ketika dia berakhlak sesuai pedoman Al-Quran, maka dia akan berbahagia. Dia adalah orang mukmin yang berbahagia. Ya ukurannya sholat, ukurannya menjaga kehormatan, ukurannya membayar zakat, hak sosial kan gitu ya. Yang itu nanti dijanjikan oleh Allah akan mewarisi jannatul firdaus hum fiha khalidun. Di ayat yang lain disebut dengan istilah wa ibadur rahman, hamba Allah. Rahman itu kan asmaul husna, nama dari Allah. Tapi tidak menggunakan istilah ibadullah, tapi ibadur rahman. Karena memang yang disebut dengan hamba Sang Maha Rahman harus bisa menebarkan sifat rahmannya Allah. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada kata Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu sifat Allah yang menebarkan kasih sayang tanpa membedakan sang hamba itu berakhlak baik atau berakhlak buruk, sholat atau enggak, semua dikasihi Allah, semua dikasih rizki, semua dikasih nafkah, tidak diberi kelaparan. Jadi itu sifat Allah Ar-Rahman, welas kasih terhadap orang siapapun itu, mau jelek mau buruk, mau berakhlak atau tidak berakhlak, mau sembahyang atau sembahyang, mau Islam atau tidak Islam, itu semua mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, di dalam surah ini disebutkan wa ibadur rahman. Contoh ibadur rahman yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berbicara mereka yang berjalan di atas bumi dengan hati-hati atau dengan rendah hati, tidak sombong. Orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjalan di atas permukaan bumi dengan tidak sombong.
Jadi ciri-ciri itu yang pertama rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, rupanya kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah, orang-orang yang sombong itu tidak akan dimasukkan ke dalam surganya. Kata Rasul, la yadkhul jannah ma fi qalbihi dzarratan minal kibar. Jadi sekecil apapun sifat sombong itu harus kita buang, sekecil apapun. Karena Rasul mengatakan jika masih ada dzarratan minal kibar, itu berarti kan sifat takabur tersisa walaupun sekecil biji dzarrah, sekecil biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Kalau petani petani nggak pernah lihat. Petani nasional itu halus sekali, kecil. Maka orang nyebut dzarrah itu sebagai ukuran biji terkecil. Nah sekarang sudah bukan sawi lagi. Kalau dalam tafsir itu mengalami perkembangan. Dzarrah kalau dulu ditafsirkan sebagai sekecil biji sawi, sekarang mungkin paling kecil atom. Unsur zat di permukaan bumi yang paling kecil itu atom, nuklir. Dulu atom, sekarang nuklir. Ada proton, neutron, itu. Jadi tidak akan dimasukkan ke surga walaupun jika di dalam hatinya masih ada sifat-sifat takabur meskipun sebesar atom. Sebesar atom itu. Dzarrah itu pokoknya ukuran zat terkecil saat itu yang paling populer ya sebiji sawi lah. Karena memang kecil kan memang lembut itu. Kayak apa ya? Kayak biji sawi kecil kayak titik. Titiknya pulpen. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau kita masih punya sifat takabur, sifat ya takabur lah. Itu hati-hati. Usahakan diminimalisir. Maka dalam doa kan karena menghilangkan sifat takabur kan susah. Maka kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kibari warriya. Takabur itu tinggi, riaknya itu level bawahnya. Ada lagi bawahnya lagi. Maka sempatkan doa. Kalau kita sulit menghilangkan sifat takabur, ya kita minta bantuan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kibari. Kita berlindung dari Allah dari sifat takabur. Waria dan riya. Riya itu kan juga takabur juga. Pamer itu kan takabur. Takabur versi rendahnya. Allahumma inni a'udzubika minal kibari waria. Ya. Jadi itu doa. Kalau kita sudah merasa berupaya menghilangkan takabur, kok masih ada rasa-rasa begitu, kita minta tolongan kepada Allah. Karena setan itu kan begitu. Setan itu kan masuk dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu setan itu. Jadi kalau setan nggak bisa menggoda ketika wudhu, nanti menggoda ketika sholat. Sholat nggak bisa, ya ketika seluruh gerakannya. Nanti ketika sholat nggak bisa, ya setelah zikir. Setelah zikir nggak bisa, dia nggak bisa. Yang goda di rumah nggak bisa goda di rumah, yang goda punya seluruh goda. Seluruh waktu dan elemen itu dimanfaatkan oleh setan. Apapun itu, menghembus-hembuskan, gitu kan. Kalau kita sudah berhasil, itu ditiup-tiupkan di hatinya, maka bahasanya yuwaswisu fi sudurin nas. Kan gitu, waswis jadi wis langsung kita was-was, muncul rasa sombong lagi, pokoknya begitu. Setan itu begitu. Jadi selalu mengambil manfaat apapun, peluang sekecil apapun untuk bisa masuk dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Makanya dalam thariqatnya Abah Anom itu namanya thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu kalau zikir itu yang kemudian di kita la ilaha illallah itu kan sebenarnya dari awalnya begini. Jadi kalau narik untuk menutup pintu.
Jadi narik atas, la, atas, ilah, kiri, illallah. Illallah terus bawah. Jadi la ilaha illallah. 4 penjuru titik ditutup. La ilaha illallah. Maka kita sering la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gerakan itu sebenarnya menutup penjuru 4 penjuru yang itu menjadi pintu masuk setan. Maka tahlil, lafal tahlil itu adalah zikir untuk menutup 4 penjuru pintu masuknya setan. Maka kan gini, la ke atas, ilah ke kiri, ha illallah. Jadi atas, kiri, kanan, bawah. La ilaha illallah, la ilaha. Ya, tapi kita langsung la ilaha illallah. La itu sebagai gerakan menutup 4 penjuru pintu masuknya setan di dalam barang kita. Cuman kalau nggak paham kan, wah itu jadi wah itu zikir bid'ah. Masa wah kira-kira begitu. Wah, itu gerakannya di situ, menutup 4 penjuru pintu masuknya setan dengan baca la. Makanya la ilaha illallah itu menjadi senjata yang paling ampuh untuk membentengi kita, untuk menjaga iman kita. Maka mangqala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah maka masuk surga. Kan begitu? Ya, karena di situ kekuatan tahlil itu karena la ilaha illallah itu kemudian ada surga dan neraka. Orang yang sering membaca la ilaha illallah diadakan surga, orang yang mengingkari la ilaha illallah disediakan neraka. Maka itu menjadi kalimat yang ditakuti oleh setan. Nah, jadi dalam sekalian, pertama adalah berjalan di atas muka bumi dengan rendah diri, jangan sombong. Itu satu. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ngobrol dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya akal, bukan tidak punya akal, akalnya tidak manfaatkan, qalu salama, aman. Iya. Gak usah kira-kira berdebat dengan orang yang tidak menggunakan akal, karena tidak akan pernah selesai. Kan gitu ya. Qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita sering misalkan ya berdebat, ngeyel gitu. Kan ada orang yang paling susah diajak diskusi. Pertama adalah tim ses. Itu susah gitu. Diajak diskusi itu susah. Maka itu anggap sebagai khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka dianggap orang bodoh. Kenapa? Tertutup hatinya karena fanatismenya. Kan gitu. Diomongin apapun aja. Jangan di share itu kampanye di medsos. Itu posisinya sama. Jahiluna qalu. Diomongin apapun tetap ngeyel. Udah biarin orang bodoh. Orang yang tidak menggunakan akal udah qalu salama. Jadi salama itu semoga kamu selamat gitu. Jadi tidak usah mendebat, kita doakan mereka mudah-mudahan selamat gitu. Jadi kira-kira itu nggak usah berdebat karena jadi yang kedua itu memang orang bodoh itu orang bodoh sok tahu. Wah udah susah sekali. Bodoh sok tahu itu yang paling celaka. Mereka tidak tahu kalau dirinya tidak sok tahu. Baru dapat informasi sekelumit langsung itu dijadikan kebenaran. Ngomongnya ya Allah ya Allah gitu. Ya Allah tuh kayak pinter gitu loh. Pinter banget. Padahal baru tahu setitik ilmu pengetahuan. Maka kita cukup sampaikan qalu salama. Mudah-mudahan selamat. Atau bahasa ini ya abaikan. Enggak usah didengarkan. Nah, ilahi soal. Ini informasi orang dua ciri
ibadur rahman. Jadi berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, lalu kemudian jika bertemu berhadapan dengan orang jahil, orang bodoh, orang yang tidak menggunakan akal, qalu salama, mudah-mudahan selamat. Al-ayat. Faman ashkal alaihi haluhu fal yu'rid nafsahu al hadhil ayat fa wujudi jami'i sifat alamatu husnul khulqi wa faqada jami'ah alamatu su'il khulqi. Jadi pokoknya intinya ketika di Al-Qur'an itu diinformasikan, lalu kemudian seluruh sifat itu ada pada diri kita, ada pada diri orang, maka itu disebut husnul khulqi. Dia berarti punya akhlak yang baik. Kalau tidak ada berarti dia buruk perilakunya. Nah, ya, jadi Quran itu ya menginformasikan, maka bagaimana kita bisa meniru itu sehingga kita berakhlak, berperilaku, bermoral, itu standarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, akhlak itu penting sekali. Maka di dalam mahfudot dalam kaidah-kaidah itu akhlak itu didahulukan. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengatakan begini, bil adabi tafhamul ilm, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, modal adab, dipastikan Anda akan mudah memahami ilmu itu. Dengan adab dulu, makanya kemudian pelajari adab dulu. Kenapa? Karena orang kalau hadir ke sini nggak pakai adab, nggak akan masuk. Contoh adab itu harus rendah diri tadi yang disampaikan. Orang harus menerima, mengakui kalau ada orang lain yang misalnya ini, menerima ada orang lain pertama. Kita harus merasa lebih bodoh daripada orang atau mengakui kepintaran orang, maka kita akan menerima. Misalkan ini hari ini datang, Anda datang ke sini tapi nggak ada pikiran, itu yang ngajar ngaji itu nggak pinter-pinter amat, itu nggak adab. Maka kalau ngaji lalu persepsinya yang diajak ngobrol atau ustadznya dianggap lebih bodoh, mesti ilmunya nggak akan masuk. Kita hadir misalkan ke majelis taklim atau majelis ada pengajian, lalu kita mikir kiainya cemen, udah nggak akan masuk. Maka Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan adab dulu yang ditampilkan, harus rendah diri, rendah hati. Atau ketika misalkan kita berhadapan dengan orang, misalkan badan orang, tahu dia bodoh, tapi dia kadang kan kalau bahasa kasarnya kan gini, walaupun itu pantat ayam, selain mengeluarkan, mohon maaf tai, tapi juga mengeluarkan telur, ambil kan begitu. Nah, maksudnya apa? Ya kadang orang itu juga tidak baik, tapi kadang sering muncul kata-kata mulia atau pesan dari mulut-mulut yang sering juga berkata tidak baik. Maka disinilah kemudian ketika kita bergaul tidak membatasi diri, tapi kemudian selalu melihat aspek-aspek positifnya yang ditonjolkan, bukan negatifnya. Jangan telek ayamnya terus yang dilihat, tapi sesekali lihat ke telur. Nah, kan gitu. Maka ambil telur itu. Kan begitu. Jadi itu Khatib Al-Baghdadi. Maka kemudian dia mengingatkan dasarnya menuntut ilmu harus beradab dulu. Bahkan kemudian Imam Malik mengatakan ta'allamil adaba, pelajari dulu tentang moral, etika, qabla an tata'allamal ilma, sebelum kalian belajar menuntut ilmu. Jadi itu yang sering kemudian dalam kalau kita di medsos itu selalu lihat para santri nge-share itu sering begitu, dahulukan adab daripada ilmu. Ilmu itu lebih didahulukan daripada adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Nah, inilah kemudian yang disebut tergerusnya pendidikan kita ya di Indonesia termasuk ya, mengedepankan ilmu daripada adab. Itu yang kemudian banyak orang pinter
lalu kemudian ketika menjabat tanpa adab. Kenapa? Karena memang sekolah-sekolah kita, bahkan ini juga ditiru oleh madrasah. Tapi alhamdulillah madrasah masih ingat agama. Tapi di sekolah-sekolah yang non agama itu kan yang ditekankan apa? Pinter. Yang penting ranking. Akibatnya apa? Ya tadi, banyak anak pinter, banyak orang berprestasi, tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Itu yang kita prihatinkan. Makanya kenapa orang-orang tua kita dari dulu itu selalu berpesan begini, udah yang penting kamu mondok dulu ya dulu. Nasihat. Saya ingat orang tua, wis yang penting di madrasah. Sudah begitu. Kenapa? Karena orang tua melihat madrasah atau pondok lebih memperkuat, mengedepankan adab daripada ilmu. Saya ingat dari dulu tuh saya sekolah SMP itu nawarkan beasiswa macam-macam. Bapak saya bilang, yang penting sanawiyah, yang penting di sanawiyah di madrasah, walaupun di situ ada beasiswa. Itu di syukur-syukur sambil mondok. Kalau mikirnya begitu, kita itu memiliki kemampuan yang terbatas untuk mendidik anak-anak kita. Maka serahkan pada guru, serahkan pada ustadz, serahkan pada kiai, karena mereka punya ilmunya. Lah kalau kita kan nggak terbatas ilmunya, makanya jangan sombong merasa mampu mendidik anak kita. Serahkan pada kita ilmunya, tiap hari berangkat, pagi pulang pergi, kapan mendidiknya? Kan begitu. Nah, maka serahkan kepada ahlinya, yaitu para asatidz, para kiai. Makanya kemudian Imam Malik itu menegaskan betul, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah pelajari dulu moral, akhlak, adab sebelum belajar ilmu. Itu modal. Maka di pesantren itu selalu yang dipelajari sebelum mengaji ilmu namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab itu adab menuntut ilmu, atau yang lebih ini akhlakul libanin, akhlak untuk anak, atau al-wasoya itu wasiat Sayyidina Ali terhadap orang tua yang mendidik anak atau terhadap anak. Itu selalu itu yang ditekankan dulu sebelum belajar. Kenapa? Nah, itu penting. Misalnya begini, saya contohkan. Orang sholat itu pakai celana dalam, sah sholatnya. Allah, pakai celana dalam aja tuh. Bagi laki-laki. Karena bagi laki-laki menurut fikih sholat itu yang penting menutup auratnya laki-laki kan itu tuh. Nah kalau tertutup kan udah pakai sempak udah tertutup. Nah, maka sholat pakai sempak saja sah menurut fikih. Tapi kira-kira beradab enggak? Kan gitu. Beradab enggak? Kan enggak. Tapi menurut fikih sah. Maka penting di situ adab itu. Coba saya bayangin kalau sholat nggak pakai adab, orang ada pakai sarung aja nggak pakai baju, wong sah kok. Kan begitu. Ada yang pakai celana pendek atau pakai celana dalam. Coba bayangin satu soft ada orang yang berwarna-warni begitu. Wah itu namanya sholat sah tapi nggak pakai adab. Nah, maka menarik ini kata-kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau menulis kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim, mengatakan begini. At-tauhid yujibul iman. Bertauhid itu harus dilandasi oleh iman. Orang kalau nggak iman itu susah bertauhid. Bagaimana kita akan mengakui adanya Allah kalau kita nggak iman? Maka wajib iman. Nah, faman la imana lahu la tauhida lahu. Barang siapa orang yang tidak beriman, maka pasti dia tidak bertauhid. Kan gitu. Orang bilang oh, Allah itu satu tapi nggak iman adanya Allah, gimana bisa? Nggak akan bisa. Nah, tapi yang kedua, wal iman yujibus syariah. Tapi untuk iman itu wajib bersyariat. Maksud bersyariat ini, orang yakin pada Allah, Allah mensyariatkan.
harus sholat. Ya harus sholat. Gak bisa orang saya iman pada Allah gak pernah sholat, gak bisa. Ya, saya iman pada Allah, saya yakin pada Allah, gak sholat. Karena sholat itu syariat, kan itu. Sholat, puasa, zakat itu syariat. Ya, sholat, puasa, zakat itu mengatakan iman tapi nggak pernah sholat. Maka kata Hasyim, faman la syari'ata lahu la imana lahu. Orang yang tidak menjalankan syariat maka tidak bilang saya iman pada Allah, saya yakin pada Allah, ratau sholat, nggak pernah sholat, ndabrus. Kan begitu. Nah, la imana lahu wa la tauhid lahu. Kan begitu. Nah, yang terakhir wasyariah tujibul adab. Orang bersyariat wajib ya tadi. Orang berfikih kalau sholat hanya pakai fikih tadi. Sholat pakai celana dalam sah. Yang lainnya habis atau sholat pakai celana pendek, habis nguli gerah. Kan gitu misalnya langsung sholat. Itu secara fikih sah, tapi tidak beradab. Maka kata Hasyim, wasyari'atu tujibul adab, faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhid lahu. Jadi orang kalau nggak beradab itu udah dia pada hakikatnya nggak bersyariat, dia tidak beriman, dia tidak bertauhid. Nah, kan begitu. Makanya saya juga runtutannya kemarin setelah kita sempurnakan model ibadah kita, sholat kita lanjutkan dengan ilmu akhlak versi Rasulullah, versi Quran yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini begitu. Itu pentingnya apa tadi? Adab. Jadi orang yang tidak beradab, apalagi pada hakikatnya dia tidak bersyariat, tidak beriman dan tidak bertauhid. Gimana kemudian kenapa kemudian para ulama dari sering mengatakan ilmu lebih adab lebih didahulukan daripada ilmu. Itu penting. Adab harus didahulukan daripada ilmu. Nah, cuman lagi-lagi tadi dalam konteks pendidikan kita orang lebih mengedepankan ilmu daripada. Nah, jadi ini sekali lagi ini perlu diperhatikan. Ada dasarnya. Ini yang hampir hilang di dunia kita. Waqad fasofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'mina bi sifatin kasiratin wa asyara bi jami'ihi ila mahasin akhlaq. Rasulullah telah menggambarkan, mensifati orang-orang mukmin dengan yang disebut orang mukmin, orang beriman dengan sifat yang banyak dan mengisyaratkan kalau banyak melakukan itu maka dia menunjukkan sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Nah. Misalkan al-mu'min faqala Rasulullah al-mu'minu yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Disebut orang beriman, nah gitu. Itulah jika dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Kita sayang, jangan saya badan kita kelaparan, maka melihat mukmin yang lain lapar, maka kita ingin juga memberikan dia makan. Kira gitu. Pokoknya apa yang kita sukai dari diri kita, maka berikan juga kepada saudara. Itu ukuran seorang mukmin yang baik. Ya, kita berbuat baik pada diri kita, maka juga harus berbuat baik pada orang lain. Wa qala alaihi salam. Yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, tetangga. Maka Rasul menginformasikan ukuran iman kepada Allah dan hari akhir adalah
memuliakan tetangga. Sampai disebut tetangga itu. Kenapa gitu? Bahkan kalau dibilang ke saudaranya lebih didahulukan tetangga. Kita punya saudara beda kampung kayak saya nih. Saudara adik saya, kakak saya di Solo, di Jawa. Kalau ada apa-apa kan yang nolong paling pertama tetangga. Kan gitu logikanya kan begitu. Terutama kanan kiri. Maka fal yukrim jarahu. Ukuran keimanan, Pak. Jadi kalau kita sudah bisa berbuat baik pada tetangga kita, itu iman dasar sudah kita miliki. Maka kalau untuk menjaga rumah, para orang tua itu sering bilang begini, pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Nah itu istilah kan gitu, pagar mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Orang kalau pelit, medit, nggak baik sama tetangga, meskipun rumahnya itu di tembok, dikasih alarm, dikasih CCTV, lalu ada maling, udah lagi nyonggal, kita lewat, mungkin malah, ini mas saya punya linggis, nanti datanya, karena itu kan, karena benci, nggak suka, ini saya punya las, buat bobol pagernya. Malah bantu begitu. Kan begitu. Tapi kalau orang itu pager mangkok, saking sayangnya bertangga, punya makanan dibagi, baru ada orang nengok-nengok, ada indikasi mau nyolong, kita lihat mesti langsung diburu, kan begitu. Maka sebutannya pager mangkok lebih kokoh daripada pagar tembok. Itu kata-kata orang tua itu keren itu. Istilahnya ada aja gitu. Ya, jadi sampai Rasul aja menyebut fal yukrim jar. Itu pertama, level pertama itu fal yukrim. Nah, yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ukuran iman selanjutnya adalah terbiasa berkata baik. Atau kalau tidak bisa, lebih baik diam. Kan itu. Kita biasa ngomong yang baik. Oke. Istiqomah. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik itu lebih aman dan lebih selamat. Jadi yang lainnya, betapa akhlak itu penting. Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang akhlaknya terbaik. Jadi mukmin yang sempurna itu akhlak yang akhlaknya baik. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengingatkan betul itu dalam hal beragama, berakhlak sama ya berfikih sama berakhlak. Jadi bahasa ilmunya dalam akhlak itu istilahnya tasawuf. Kalau bertasawuf itu namanya berakhlak. Jadi ada hiasannya. Sholat yang menurut fikih sah pakai celana pendek. Lalu kita pakai baju koko yang bagus, kita rapi, pakai minyak wangi. Itu tasawuf namanya, bertasawuf. Itu tasawuf paling fundamental. Itu ya. Orang setelah sholat itu boleh saja langsung beradat pergi. Boleh saja. Tapi kita pengen lebih baik, lalu diikuti dengan wirid. Itu tasawuf namanya. Habis wirid bisa saja langsung pergi. Kita akhiri dengan doa. Itu namanya tasawuf. Jadi Anda jangan bayangin tasawuf itu harus lari ke tengah gunung lalu zikir di situ. Tasawuf itu menjadikan ibadah lebih indah, kan gitu. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Man tasawwafa man tafaqqaha wala tasawwafa tafassaqa. Barang siapa berfikih tapi tidak bertasawuf, maka dia akan terjebak dalam kefasikan. Ya contoh tadi, fasik. Kenapa? Orang sholat pakai celana dalam, sah, tapi fasik, bikin ribut orang, kan begitu? Bikin jengkel orang, fasik. Bahkan
orang berfikih itu apapun yang kadang haram bisa jadi halal. Saking ilmunya dalam, sampai yang haram pun bisa jadi halal. Semua begitu. Maka kemudian ada tasawuf. Tasawuf itu mengandalkan hati. Walaupun begitu, gitu. Dalam ilmu boleh yang haram jadi halal, tapi gunakan hati. Istafti qalbak. Menggunakan hati sama dengan tasawuf. Kan begitu. Jadi banyak sekali di fikih itu misalkan ini ya, contoh nih, orang zakat emas itu nisabnya berapa? 83 gram, kan gitu ya. Terus harus ada haul 1 tahun. Nah, 1 tahun kurang 2 bulan atau 1 tahun kurang seminggu, emasnya dijual 10 gram. Maka emas di situ tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak memenuhi nisab. Itu secara fikih boleh, tapi secara akhlak itu tidak udah dikasih rezeki, udah ini menjelang seminggu dijual biar tidak sampai nisab, nggak memenuhi syarat. Kan begitu. Sama dengan nisab, misalkan orang punya kambing. Nisabnya zakat kambing berapa? Kan 40 ekor. 40 ekor tuh. Baru lalu ada haul 1 tahun. Kalau 40 ekor bertahan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1. Nah, pas seminggu sebelum 1 tahun dipotong 1. Nah, kan jadi 39 tuh. Secara fikih, kan gitu ya. Secara fikih dia tidak wajib membayar zakat. Karena apa? Tidak memenuhi nisab. Itu sah secara tapi tidak berakhlak. Itu maksudnya orang berfikih tapi tidak bertasawuf bisa fasik. Karena ngakal-ngakalin kayak tadi. Dan itu sah menurut tapi tidak berakhlak. Nah, itulah. Yang kedua, jadi penting itu man tafaqaha tasawafa. Orang kalau tahu ilmu fikihnya harus bertasawuf. Kan begitu. Ini orang tahu fikih ini pulang berangkat dari rumah ke masjid, boleh jamak sholat. Menurut fikih. Tapi kebangetan masa kesini itu jamak. Kan begitu. Boleh jamak. Menurut fikih. Tapi ini enggak bertasawuf. Nah, lalu Imam Ghazali juga mengatakan yang selanjutnya, sebaliknya juga begitu. Man tasawwafa wala tafaqqaha tazandaqo. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, itu akan menjadi zindik. Contohnya begini, ini contoh nih. Kezindikan orang itu begini. Bertasawuf, mendekat Allah, saking dekatnya. Dengan cara apa mendekat pada Allah? Itu kan zikir. Mau tahlil, kan gitu. Berzikir terus sebanyak-banyaknya sampai kemudian ruhnya itu keluar dari badannya. Itu kalau bertasawuf itu saking asiknya ruhnya keluar lalu menghadap Allah. Tapi itu kan sifatnya ruhi ya. Merasa menghadap Allah. Saking khusyuknya. Karena saking enaknya begitu, lewat waktu Isya lewat, subuh lewat, zuhur lewat, kan gitu. Kalau sudah rohnya keluar, lalu merasa asik bertemu dengan Allah, berbincang gitu ya, rohnya. Kita nggak tahu ukurannya ya, kenikmatan lah begitu, itu udah kenikmatan. Lupa waktu. Nah itu yang kemudian bisa mendorong pada kezindikan. Kenapa? Karena syariat dilupakan. Dia bertasawuf, kebanyakan zikir, sampai kemudian lupa waktu, sampai enggak sholat, itu menjadi zindik. Itulah yang terjadi dulu ceritanya, siapa namanya? Al-Khalaj, itu sampai begitu. Dan itu disampaikan ke santrinya. Akhirnya santrinya lapor ke ulama yang lalu kemudian sultan khalifah itu menghukumnya dengan dibunuh. Karena yang kayak gitu enggak boleh diajarkan.
Sama kasusnya dengan Syekh Siti Jenar. Ketika dia mengalami seperti itu, kan gitu ya, itu hilang kesadarannya. Dan disampaikan ketika ngaji kayak orang-orang umum gini. Wah, Allah itu bisa ditemui. Itu kan bahaya itu. Nggak bisa, nggak nyampe ilmunya. Disampaikan. Lalu dilaporkanlah santrinya, melaporkan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Ternyata itu, lalu diingatkan, saya tidak bersedia. Wong ini ilmu katanya begitu kan. Akhirnya kemudian di kesempatan Wali Songo, para ulama menghukum Syekh Siti Jenar, menghukum mati Syekh Siti Jenar. Meskipun Syekh Siti Jenar sendiri juga dikenal sebagai wali, tapi di aspek itunya dia dianggap membahayakan umat Islam, jadi beliau itu bertasawuf tapi tidak berfikih, maka bisa zindik. Zindik itu perilaku zindik, zanadik itu begitu. Nah, itu yang dibenci dan dilarang dalam agama. Maka nggak usah, kalau bertasawuf pada yang sederhana aja. Habis sholat, wirid, itu pondasi itu. Habis wirid, doa. Karena itu. Kalau pergi sholat pakai baju yang terbaik, yang sopan, itu udah tasawuf itu. Tasawuf level fundamental yang itu kemudian ibadah kita menjadi lebih indah kan itu. Jadi itu perkataan-perkataan Rasulullah dan juga para ulama, praktek-praktek bagaimana berakhlak itu harus dikedepankan. Nah, yang lain, ada hadis lain, la yahillu li mu'minin ayyashira ila ahihi binadrotin tu'dhihi. Tidak halal alias haram bagi seorang mukmin melihat saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Pandangan aja yang menyakitkan nggak boleh. Gimana pandangan menyakitkan? Bisa melotot, bisa sebaliknya sinis, memijingkan mata. Itulah nggak boleh. Hanya menyakitkan, udah nggak boleh. La yahillu li mu'minin ay yashira illa ahihi binadratin tu'dhi. Dengan pandangan yang menyakitkan saja tidak boleh, apalagi kata-kata yang apalagi sampai perbuatan yang itu namanya lebih haram. Kalau tadi haram biasa, haram kecil, sampai kemudian verbal atau aktivitas fisik lebih haram. Itu namanya, kalau dalam bahasa usul fikih namanya qiyas aulawi. Pandangan aja yang terjemahnya nggak jelas, kalau itu menyakiti nggak boleh, apalagi mengatakan, mencaci maki atau menyiksa atau mukul, kan begitu. Itu namanya qiyas aulawi. Sama dengan di Quran itu ada, kalau sama orang tua, wala taqul lahuma uffin, dan haram bagimu untuk mengatakan kepada orang tua. Loh, aja haram, apalagi nggak ngasih makan, apalagi mencaci maki, apalagi marahin, apalagi mukul, apalagi nendang, apalagi nyampluk, kan begitu. Qiyas aulawi, lebih haram. Kalau tadi dosanya kecil, kalau sampai mukul itu dosanya lebih besar, kan gitu. Itu namanya qiyas aulawi. Nah, bahkan di hadis yang lain itu banyak sekali ini pesan Rasulullah itu terkait akhlak. Innama yatajalasul mutajalisani bi amanatillah azza wa jalla fala yahillu li ahadihima ayyufsiya ala ahihi ma yukrihuhu. Jika ketika orang itu duduk berdua, lalu kemudian maka fala yahillu li ahadihima, ada di majelis pertemuan, enggak boleh orang itu lalu tidak memberikan ruang pada saudaranya. Mentang-mentang enggak cukup, enggak boleh sini. Padahal masih bisa duduk misalkan begitu. Kira-kira gitu ya.
Itu duduk aja harus memberikan ruang. Masih banyak. Sini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya tadi berakhlak. Ukuran akhlak adalah berbuat baik. Ukuran akhlak berbuat baik. Seperti apa kebaikan itu? Yang merujuk kepada perintah Rasulullah, merujuk kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Apapun tadi yang disampaikan, selama apa yang kita perbuat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, maka insya Allah itu akan menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang berpahala, akhlak yang sesuai dengan petunjuknya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.